Timnas Indonesia mendapat sanksi dari FIFA pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sanksi itu, bagi media dari Cina, dilihat sebagai peluang bagi negaranya untuk bisa mencuri poin dari markas skuad Garuda. Tidak hanya itu, skuad Garuda harus mewaspadai pemain naturalisasi Timnas Cina. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung bahas sampai tuntas. Laga hidup mati Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin mendekat. Tapi bukan hanya lawan berat seperti Cina dan Jepang yang harus dihadapi. Kini, Garuda juga diterpa masalah besar sanksi resmi dari FIFA yang bikin lawan diuntungkan. Iya, FIFA resmi menjatuhkan hukuman kepada PSSI setelah laga melawan Bahrain pada Maret lalu. Dalam laga itu, sebagian kecil supporter Indonesia melakukan tindakan yang dinilai mengandung unsur xenofobia. Akibatnya, PSSI dijatuhi denda lebih dari 400 juta rupiah. Tapi itu belum seberapa. Yang paling terasa adalah pengurangan kapasitas stadion untuk laga kandang terdekat. Sebanyak 15% dari kapasitas stadion utama Gelora Bung Karno, Sudibika, harus dikosongkan. Artinya, puluhan ribu supporter yang biasanya jadi kekuatan utama Timnas Indonesia, kini harus absen dari tribun. Dukungan mental pun bisa berkurang. Laga terdekat menghadapi Cina di kandang sendiri pada 5 Juni 2025. Dan menariknya, media dari Tiongkok langsung menanggapi situasi ini sebagai peluang emas. Salah satunya adalah portal berita Sohu, yang menyebut ini sebagai momen yang harus dimanfaatkan habis-habisan oleh Timnas Cina. Menurut mereka, ini kesempatan langka. Cina harus memaksimalkan momentum ini untuk mencuri poin di laga tandang, dan terus menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Situasi bagi Timnas Cina memang cukup genting. Saat ini, mereka berada di posisi juru kunci klasemen sementara grup C dengan hanya mengoleksi 6 poin dari 8 laga. Bandingkan dengan Indonesia, yang duduk di peringkat keempat dengan 9 poin unggul 3 angka. Jika Cina gagal menang di Gbk, maka mimpi mereka ke babak keempat kualifikasi bisa dipastikan nyaris sirna. Laga ini pun disebut media Cina sebagai laga hidup dan mati bagi pasukan Branko Ivankovic. Namun bukan hanya atmosfer stadion yang menjadi perhatian. Timnas Indonesia juga wajib waspada pada salah satu kekuatan baru di skuad Cina, pemain naturalisasi Serginho. Nama lengkapnya, Sergio Anio Soler de Oliveira Junior. Pemain asal Brasil ini resmi menjadi warga negara Cina pada Maret 2025 lalu, dan langsung diberi kesempatan debut dalam laga kontra Australia pada 25 Maret. Meski Cina kalah 0-2 dalam laga itu, Serginho menunjukkan performa menjanjikan. Ia tampil di babak kedua, melakukan 17 sentuhan bola, melepaskan umpan dengan akurasi 100%, dan menciptakan 4 umpan kunci berbahaya ke jantung pertahanan lawan. Yang membuat Serginho semakin berbahaya adalah performanya di level klub. Bersama Beijing Guoan, Serginho tampil tajam di Liga Super Cina 2025. Dalam 9 laga, ia sudah mencetak 3 gol dan menyumbang 2 assist. Bahkan di pertandingan terakhir melawan Shenzhen Pengchiti, ia mencetak 1 gol spektakuler dari luar kotak penalti dan 1 assist akurat dari sisi sayap. Media Cina pun tak henti memuji performanya. Mereka menyebut kemampuan Serginho dalam membaca permainan dan memanfaatkan ruang adalah sesuatu yang langka di antara pemain lokal. Kemampuannya untuk menjadi gelandang serang atau bahkan striker membuatnya jadi pemain serbaguna yang bisa membongkar pertahanan lawan dari berbagai sisi. Bagi Timnas Indonesia, ini adalah sinyal bahaya. Dengan lini belakang yang masih belum sepenuhnya solid karena beberapa pemain absen dan cedera, sosok seperti Serginho bisa jadi mimpi buruk jika tidak dikawal dengan disiplin. Pertandingan ini akan sangat menentukan. Setelah menjamu Cina,
Timnas Indonesia akan langsung bertolak ke Jepang 5 hari kemudian untuk menghadapi laga pamungkas di Suita City Football Stadium Markas yang terkenal angker bagi tim tamu. Dua pertandingan tersisa, 2 lawan tangguh, dan 1 harapan besar dari seluruh rakyat Indonesia. Mampukah Garuda mengunci tiket ke babak keempat, atau justru Cina yang mencuri momentum dari kekacauan ini? Tulis prediksimu di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus dukung perjuangan Timnas Indonesia di jalan menuju Piala Dunia 2026.